Oke, terima kasih rekan-rekan mahasiswa yang belum hidup kameranya, silakan dihidupkan terlebih dahulu ya. Kita tidak lama perkuliahan ya. Saya hanya menjelaskan sedikit materi, kemudian memberikan penjelasan tugas case based method yang pernah saya sampaikan di awal pertemuan. Nah, untuk pertemuan minggu ini dan seterusnya itu bersama saya. 3 pertemuan sebelumnya itu bersama Bu Niken dan ini bersama saya. Sekarang ini tidak lama kita ya, kurang lebih keterbatasan hmm, hanya limitnya 40 menit. Hmm, jadi saya menyampaikan materi nanti sedikit, kemudian saya jelaskan tugasnya apa saja yang harus dikerjakan. Jadi ini yang belum hidup eh, kameranya ya, silakan dihidupkan. Udah kelihatan share screen saya? Kelihatan? Kelihatan Pak. Oke. Ya, materi ini sebentar saja ya, karena eh, kurang lebih 40 menit waktu saya, jadi saya hanya menjelaskan sedikit bagaimana tentang konsep dasar keamanan jaringan. Hmm. Ya, keamanan jaringan ini yang harus kita ketahui tentu apa itu jaringan komputer. Ya, jaringan komputer semester ini ya, kalian juga sudah mempelajari bersamaan dengan sistem keamanan ini. Ya, ini konsep dasar jaringan. Ini adalah kumpulan komputer yang saling terhubung untuk berbagi informasi dan sumber daya. Kemudian tujuannya itu untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi, kemudian berbagi data, perangkat keras atau perangkat lunak. Pertanyaannya, Zoom ini ya termasuk salah satu jaringan komputer atau tidak? Silakan dijawab. Fajri, Fajri Hasan, silakan jawab. Masuk Pak. Kenapa masuk? Hidupin kameramu, nggak tahu aku di mana kalian nih. Kenapa masuk? Karena saling terhubung Pak. Mana saling terhubung. Itu aja. Oke, Iya Pak. Farel. Coba jawab Farel, Farel. Oh, angkat tangan ya? Oh, ada yang angkat tangan nih? Langsung jawab aja ya kalau bisa. Farel, silakan jawab. Farel Razan. Dengar suara saya? Izin Pak, saya baru masuk. Tadi pertanyaannya apa ya Pak? Apakah Zoom yang kita lakukan ini sama dengan konsepnya yang tujuan utama jaringan komputer ini? eh iya Pak, karena kalau Zoom ini kan kita terhubung dengan jaringan, terus juga kita juga sama-sama terhubung dan yang kita lakukan itu berbagi informasi juga Pak. Saling berbagi informasi tentang materi atau materi perkuliahan. Oke, Kalau thank Zoom you. ini Pak. Oke, yang lain ada yang tidak setuju dengan pendapat si Farel? Hmm, ada? Ada nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nanti nggak selesai pula apa ya. Ini jenis-jenis jaringan komputer ya. Ini udah kalian pelajari di mata kuliah Jarkom ya. Jadi saya lanjut aja. Oke, konsep dasar keamanan jaringan. Ya, keamanan jaringan ini adalah tindakan untuk melindungi data
dan perangkat yang ada dalam jaringan komputer dari ancaman yang bisa merusak atau mencuri informasi. Kemudian ini mencakup apa saja, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, serta kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Nah, sebelumnya di pertemuan minggu lalu ya, ini kalian sudah masuk ke keamanan database. Jadi pertanyaan saya, apakah keamanan database ini masuk ke dalam salah satu atau apa namanya, masuk ke dalam salah satu keamanan jaringan, keamanan database, salah satu poin keamanan jaringan? Bisa jawab? Langsung jawab aja ya. Ini waktunya nggak lama kita kan. Langsung jawab aja ya. Keamanan jaringan ya, apakah sama dengan keamanan database? Kalau keamanan jaringan itu mungkin ke arah lalu lintas jaringannya, Pak. Jadi eh, kalau jaringan itu kan kayak semacam jalan gitu. Oke. Nah, bagaimana cara konsep keamanan jaringan bekerja tuh kayak security yang kayak ini polisi yang mengatur jalur lalu lintas. Jadi dia melihat siapa aja yang melewati jalan, kalau ada yang mencurigakan itu bakal mungkin ditahan atau diberitahu kepada user. Kalau database mungkin lebih ke arah berangkas, Pak. Kalau database kan isinya yang dijaga, Pak. Oke, thank you Farel. Yang lain ada? Ya, kalau bisa kita analogikan, keamanan jaringan ini eh, sama dengan komplek perumahan ya. Jadi eh, security awalnya ya. Kemudian keamanan database itu adalah kunci rumah atau tempat tinggal kalian ya, yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalkan satpamnya ya kita apa satpamnya penjaga rumahnya itu tembus ya, tentu satu keamanan itu juga tembus ya. Jadi sudah bisa masuk ke mana saja, mau ke database atau ke rumah kalian atau ke rumah kita, itu tinggal mencari kunci rumahnya aja. Nah, itu analogi. Jadi salah satu keamanan jaringan itu kalau saya definisikan ya keamanan terluarnya. Ya, keamanan terluarnya kalau misalkan di pagarnya ya, pagarnya itu ada satpamnya, pelindungnya. Kemudian kalau bisa ditembus itu berarti itu tinggal masuk kita ke keamanan database-nya atau ke rumahnya. Nanti ada keamanan yang lainnya. Itu secara sederhananya kita membedakannya. Kemudian kita lanjut ya. Tujuan keamanan ini sama sama yang saya definisikan pada pertemuan pertama, yaitu ada kerahasiaan, kemudian integritas, kemudian ketersediaan. Ya, ini kerahasiaan ini itu untuk menjaga informasi ya supaya dapat diakses sama orang yang berwenang. Ini sama, ini prinsip atau tujuan keamanan, bukan hanya jalan tapi semua keamanan. Kemudian ada integritas, yaitu memastikan bahwa yang dikirim itu atau yang diterima tidak berubah selama proses pengiriman. Ya, kemudian yang ketiga ada ketersediaan. Ini memastikan bahwa sumber dan layanan jaringan selalu tersedia dan dapat diakses oleh pengguna yang sah. Ya, kalau kita masuk ke komplek perumahan tadi, berarti yang sah itu adalah orang yang tinggal di situ, kemudian yang sudah mendapat izin untuk masuk ke komplek perumahan itu secara sederhananya. Ya, kemudian ancaman terhadap jaringan komputer ini ancaman terhadap jaringan yang berasal dari eh, internal ataupun eksternal ya. Kalau eksternal yaitu yang tidak memiliki izin. Nah, internal ini dia boleh masuk ke komputer itu ya atau ke jaringan ya, tapi dia merusak sistem atau alur
dari jalannya penyimpanan data itu. Dan ini dapat mengganggu kinerja jaringan, kemudian merusak data atau mencuri informasi itu untuk jaringan. Nah, misalkan kita mengakses WiFi ya, mengakses WiFi misalkan di Umrah, itu kalau misalkan adalah dilakukan penyerangan, itu bisa tiba-tiba atau tiba-tiba terputus, itu juga salah satu ada indikasi penyerangan. Kemudian ini memahami berbagai bentuk ancaman adalah langkah pertama untuk melindungi jaringan dan datanya. Itu untuk definisinya. Ya ini jenis-jenis apa ancaman pada jaringan ya. Ini ada hacker ya penyerang jaringan. Ini bukan hanya jaringan ya semuanya. Kalau dia merusak sistem kita itu berarti jahat. Sorry kalau yang apa cracker ya yang jahat itu ya yang merusak sistem kita. Ini bisa kalian baca. Kemudian ada yang kedua ada SQL injection. Ini cara kerjanya penyerang dapat mengeksekusi perintah SQL untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke data yang ada dalam database. Ya ini kan hampir sama sama keamanan database. Jadi kalau misalkan orang menyerang database itu kita orang itu pasti masuk melalui jalan jaringan kita ya. Kalau diistilahkan ke perumahan tadi ya dia pasti lewat jalan utama. Kalau ada satpamnya ya di jebol dulu satpamnya. Nah itulah jaringan tadi. Ada malware nanti kalian baca sendiri. Kemudian ini yaitu tujuan pengendalian jaringan ya atau keamanan jaringan itu melindungi data, mencegah akses yang tidak sah, kemudian untuk memastikan keberlanjutan jaringan, ini menjaga ketersediaan dan performa jaringan. Ya. Kemudian ada memitigasi ancaman yaitu mengurangi kemungkinan serangan atau gangguan pada jaringan. Nah kalau misalkan jaringan komputer atau jaringan internet yang ada di Umrah itu eh, diserang atau di attack ya, tentu kita tidak bisa melakukan aktivitas yang menggunakan jaringan Umrah ya. Tetapi kita masih bisa menggunakan aktivitas internet itu ketika kita tidak menggunakan jaringan Umrah. Jadi secara langsung ketika jaringan yang kita pakai ini diserang ya, itu nanti jaringan lokal itulah yang tidak bisa digunakan. Nah, kalau misalkan ini contohnya kita menggunakan jaringan umrah, jaringan WiFi kita di Fakultas Teknik, dan ternyata jaringan itu sudah jebolnya sama seseorang atau salah satu mahasiswa. Nah, orang itu bisa mengetahui apa yang kita lakukan di internet. Ya, itu salah satu kalau misalkan kita melakukan serangan ke jaringan tersebut. Ya, selanjutnya ada memitigasi ancaman yaitu memungkinkan mengurangi gangguan pada jaringan internet. Ini di evaluasi-evaluasi apa saja yang terjadi di jaringan kita. Kemudian langkah pengendalian jaringan ini menggunakan firewall yaitu untuk memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan yang ditentukan untuk melindungi jaringan dari ancaman. Nah, sebenarnya untuk keamanan jaringan ini kalau di kurikulum lain ya atau dia berfokus pada sistem keamanan, ini adalah salah satu mata kuliah tersendiri. Ya karena banyak yang harus dibahas untuk keamanan jaringan ya. Tapi karena di kurikulum kita ya mata kuliahnya hanya ada dua untuk yang pertama sistem keamanan. Yang kedua, sistem keamanan lanjut. Jadi untuk mata kuliah ini hanya pengenalan-pengenalan saja. Ya, silakan diaktifkan firewall ya untuk di eh, laptop kalian atau di jaringan-jaringan yang kalian pasang nantinya. Kemudian untuk IDS atau
Yang kedua, intrusion detection system, yaitu untuk mendeteksi potensi serangan atau intrusi dalam jaringan. Yang kedua, ini selanjutnya ada IPS atau Intrusion Prevention System, yaitu mencegah serangan sebelum merusak jaringan, yaitu dengan cara memblokir atau menggunakan aktivitas yang mencurigakan. Ya, selanjutnya lakukan enkripsi data. Ini ada SSL, ada TLS ya. Ini kalian gunakan kalau untuk mengenkripsi komunikasi web ya. Kalau gunakan HTTPS-nya, ini protokolnya nanti. VPN ya, gunakan VPN ya. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan internal secara aman melalui jaringan publik. Kemudian manfaatnya untuk mengenkripsi data, menyembunyikan alamat IP. Ya. Kemudian privasi, menghindari pemantauan pihak ketiga. Ya ini saya cepat-cepat ya, karena waktu terbatas. Ini sudah kurang dari 50 ya. Kemudian lakukan autentifikasi dan pengolahan akses ya untuk melindungi data jaringan ya jaringan kita kemudian untuk jaringan pribadi atau data pribadi database sistem itu selalu gunakan autentifikasi dua faktor ini ya karena ini sangat bermanfaat untuk keamanan data kita ya terutama data kita ataupun jaringan. Kalau perlu semua autentifikasi itu diaktifkan. Dia menggunakan biometrik atau menggunakan face atau yang lainnya, yaitu untuk menjaga-jaga data kita. Kemudian selalu pembaruan perangkat lunak dan patch keamanan ya. Misalkan kita membangun sebuah jaringan ya. Kita ambil contohnya misalkan jaringan di kelas ini, kelas jam 10. Ya jangan gunakan perangkat-perangkat yang tahun-tahun lama, misalkan 2015, 2010 kalau bisa gunakan yang terbaru supaya apa? Supaya perangkat itu ya keamanannya juga sudah terupdate. Nah, kalau di Umrah ini ya, ini perangkat-perangkatnya masih menggunakan yang lama karena kemarin ada dari pihak apa namanya? UI yaitu datang dan ternyata disampaikan sama Pak Razi, Kepala Upatik itu menggunakan perangkat yang lama. Jadi itu juga suatu kerentanan ya. Salah satu kelemahan perangkatnya tidak diupdate perangkat jaringannya. Oke, itu saja untuk pengantar ya keamanan jaringan ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas sedikit. Bentar, mana? Oke, udah kelihatan tugasnya. Ya, rencana tugas seperti yang saya sampaikan pada pertemuan pertama ya. Ini analisis keamanan jaringan WLAN dengan metode penetration testing ya. Ini dengan referensi jurnal punya salah satu mahasiswa dan dosen ya Pak Ferdi Cahyadi. Kita jadikan referensi untuk rencana tugas ini. Tujuan yaitu untuk memahami metode penetration testing dalam mengidentifikasi celah keamanan jaringan WLAN atau wireless local area network. Ya, ini metode-metode penetrasi testing ini banyak ya. Tools-toolsnya juga banyak di internet. Silakan nanti kalian pelajari atau cari di internet apa saja tool yang digunakan. Kemudian kalian melakukan simulasi serangan keamanan jaringan berdasarkan indikasi yang eh, telah diberikan atau contohnya seperti ini yang punya mahasiswa itu, mahasiswa dan paknya Pak Ferdi. Kemudian setelah kalian melakukan simulasi, ya kalian coba mengusulkan strategi untuk meningkatkan keamanan dari celah yang kalian temukan itu. Kemudian kalian susun laporan rekomendasi peningkatan keamanan jaringan dari hasil pengujian. Ya, mahasiswa akan melakukan analisis keamanan jaringan berdasarkan penelitian yang dilakukan pada artikel referensi. Ya, eh, ini silakan diklik langsung ke reviewnya. Kemudian ini tugas secara berkelompok, ya 3 sampai 5.
Nanti silakan kalian isi Google Form untuk menentukan kelompoknya. Yang mengisi ketuanya saja ya. Ketuanya saja yang mengisi, jangan semuanya dari 40 mahasiswa itu mengisi semua, hanya cukup ketuanya saja. Silakan ditentukan nanti ada di situ ada nama ketua, anggota satu, anggota dua. Ya, jadi 3 orang itu wajib, 3 orang wajib. Kemudian 2 orang itu kalau misalkan jumlah anggotanya 5. Tapi kalau hanya 3 orang itu sudah cukup. Kemudian ini memahami konsep penetrasi sistem, ya, penetrasi testing dan jenis serangan keamanan jaringan. Kemudian yang kedua, analisis studi kasus dengan memahami serangan yang telah diuji pada WLAN umrah, ya. Kemudian untuk tugasnya ini di luar jaringan umrah, ya, di luar jaringan umrah. Jadi boleh misalkan dinas ini atau punya wifi punya perusahaan ini gitu. Ya. Kemudian lakukan simulasi dan evaluasi, kemudian penyusunan rekomendasi untuk keamanan jaringan tersebut. Kemudian untuk di artikel ini, ya artikel ini ada 3 jenis untuk dilakukan serangan, yaitu bypassing MAC autentifikasi, kemudian attacking the infrastruktur, kemudian man in the middle attack ya. Kalian nantinya ya tidak berfokus menggunakan ini ya. Kalian boleh menggunakan ini atau boleh menggunakan yang lain. Ini saya kasih di sini karena berdasarkan jurnal yang ada di Sustainable ini ya. Kemudian kalian analisis, ini mengulas kembali hasil pengujian keamanan, kemudian mengidentifikasi faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan ya. Jadi setelah kalian coba lakukan attack ke jaringan itu, ya kalian identifikasi kenapa gagal, kenapa berhasil. Kemudian kalian bandingkan dengan standar keamanan eh, jaringan yang lebih aman. Lakukan simulasi dengan menggunakan tools penetration testing. Contohnya seperti menggunakan Kali Linux. Tapi kalian boleh menggunakan tools yang lain. Ya, bukan hanya Kali Linux ini aja. Lakukan evaluasi teoritis berdasarkan skenario yang telah diuji dalam artikel. Kemudian lakukan penyusunan laporan dan kita presentasikan di pertemuan ketujuh. Jadi ada waktu 2 minggu ya untuk menyelesaikan ini. Ya, dari ini ada yang ditanyakan? Boleh langsung apa si Aidil? Aidil ini kan? Iya Pak. Mau nanya Iya. Pak terkait tadi kan Bapak suruh kita ngetesnya itu di luar jaringan umrah kan Pak. Mm-mm. Anggaplah eh, kedai makan nasi Padang dia ada jaringan Ya. WLAN-nya gitu Pak. Nah itu kita Ah, ah. harus izin dulu nggak sih Pak sebelum kita melakukan penetrasi testing? Boleh kalau misalkan kalian izin kemudian atau nggak izin terserah kalian. Ya, kalau izin lebih bagus. Soalnya takutnya nanti entah kenapa kenapa Pak kalau main langsung Ah, hantam iya. gitu Pak. Ya lebih baik Nah, izin. Kalau misalkan kita hantam kan, misalkan kita langsung attack kemudian dapat terus kita kasih tahu kan bagus juga itu. oh, oke Tapi Pak, kalau makasih ya Pak. saran ya izin, nanti jangan kamu tiba-tiba ini wah dianggap pelanggaran kamu ya. Oke, Iya Pak. yang lain ada Untuk deadline-nya kapan ya, Pak? pertemuan ketujuh. Ini kan pertemuan ke 5 ya. Ini harusnya kan pertemuan 6 ini. Ya, keamanan jaringan itu harusnya pertemuan ke 6, tetapi saya majukan ya supaya ada waktu kalian untuk mempelajarinya. Ya, kalau pertemuan ke 6 minggu depannya kan langsung pertemuan ke 7 jadi hanya 1 minggu. Jadi ini ada waktu berapa minggu kurang lebih 3 ya. Kurang lebih 3 minggu. Jadi kita pertemuan 7 harus sudah selesai kita presentasikan semuanya. Oke, ada lagi?
Kemudian untuk minggu depan, nggak minggu depan, tanggal 8 ya. Tanggal 8 itu kan kita masuk pertama kali ya. Setelah Lebaran, itu nanti saya hanya memberikan tugas karena saya masih di perjalanan itu. Jadi saya belum masuk ke kampus, saya hanya memberikan tugas untuk pertemuan ke-6 ya. Jadi eh, saya harap tidak ada pertanyaan lagi nanti di grup apakah hari ini masuk kuliah Pak. Ya, saya memberitahukan kalian sekarang ya karena saya masih di perjalanan menuju ke Pulau Riau di tanggal 8 itu. Ada pertanyaan mengenai tugas? Ya, terdiri dari 3 sampai 5 orang. Oke. Jadi ini enggak, jadi saya tentukan sendiri. Yang saya awalnya saya bilang ini nanti saya yang menentukan, tapi saya rubah ya. Kalian boleh menentukan sendiri. Minimal 3, maksimal 5 ya. Kemudian untuk bentuk laporannya ya menyesuaikan sama yang telah kalian pelajari, sesuaikan saja. Dan pastikan di laporan itu ada eh, rekomendasi kepada apa itu eh, yang telah ditentukan, yang ditemukan ya. Ini rekomendasi kepada kelas. Salah nih. Ya, jadi ada rekomendasinya misalkan ditambahkan ini gitu supaya tidak eh, tembus ketika diserang sama MITM ini. Oke, si Rivaldi, silakan langsung bertanya. Pak, ini kan WLAN ya, Pak. Itu berarti jaringan rumah juga boleh dong, Pak? WiFi rumah, Pak. Boleh, boleh. Makasih, Pak. Oke. WiFi rumah boleh ya. Tapi lakukan yang harus dipahami itu adalah analisisnya ya. Ya, analisisnya. Karena kan WiFi rumah itu juga bisa misalkan kita ambil passwordnya kan, ya. Tapi kalau nanti misalkan WiFi rumah Pak punya si siapa Rifandi tadi ya, Ya, punya Pak. sendiri, ya kan, dicoba berhasil ya. Nanti saya minta coba di WiFi rumah saya, contohnya gitu. Ya, harus berhasil, ya. Jangan nanti dibikin-bikin seolah-olah berhasil karena bisa setting-setting sendiri, ya. Bisa diotak-atik ini di apa dulu, dinonaktifkan misalkan setting-setting ininya, ya, baru dites. Pak, maaf Pak, mau Itu kan berhasil. mau naik dikit yang Ya, boleh. soal Bapak tadi bilang kan, kalau misalnya udah dicoba di rumah Hari Pandi misalnya, harus Hmm. bisa dicoba di rumah Bapak gitu. Tapi kan Pak, setiap provider WiFi itu kan keamanannya berbeda-beda tuh Pak. Itu gimana tuh Pak ya? Nah, makanya kalau punya sendiri itu kan bisa kita atur dulu, karena kita udah punya akses ke situ, iya kan? Misalkan saya mau mau mencoba WiFi saya sendiri nih kan, orang saya bisa login kok, saya tahu passwordnya, saya bisa masuk ke apa namanya ke itunya. Tentu saya atur-atur dulu untuk mengakali supaya tugas ini berhasil. Oh enggak Pak, maksud saya anggaplah WiFi kita Hmm, sama nih, sama-sama beda. ya, Saya ya, pakai Solnet, Bapak pakai IndiHome. ah, Nah, di Solnet itu anggaplah saya tidak tahu mengenai kredensialnya. ya. Saya nggak bisa masuk. Nah, saya coba di Solnet bisa. Tapi di IndiHome nggak bisa karena sistem keamanan lebih terjamin. Itu gimana, Pak ya? Ya kita coba sama-sama yang di Solnet itu, Oh, berarti kita samakan prof itunya, providernya. provider. Ya, Oke, ya oke. Rifandi. Pak, tadi kan Bapak bilang kayak diatur supaya berhasil, Pak. Tapi di tugas ini kita nggak wajib berhasil juga kan, Pak? Masalahnya kan lebih mendingin dalam ini ya, Pak. Dalam Analisis. penelitian problemnya itu, Pak. Iya, iya betul ya. Tapi kan kalau punya sendiri ya,
Kita Baik. bagaimana mengakali supaya nanti ada misalkan ini berhasil, ini tidak ya. Kalau di jurnal ini ya, kalau nanti kalian udah baca, ini ada dua yang berhasil. Ya, nanti kalian bikin-bikin. Harusnya ini nggak ada yang bisa misalkan ya. Tapi kita bikin karena setting-settingnya itu dinonaktifkan supaya bisa ini, kan bisa aja. Karena kita punya akses, punya wifi sendiri. Coba kalau punya misalkan punya cafe ini gitu kan, kita kan nggak tahu akses ke situ. Yaitu refunding. Baik, Pak. Oke, ada lagi? Berarti Ini udah. percobaannya tidak hanya satu ya, Pak. Bisa dua, tiga yang lain juga, Pak. Boleh, boleh, silakan ya. Percobaan untuk apanya ya? Untuk penetrasinya ya. Dan tidak hanya ini saja ya. Kan ini kalau ini yang di dalam jurnal ini isinya ya. Jadi kalian boleh menggunakan yang lain. Dan toolsnya juga banyak, bukan hanya Kali Linux. Kalau kalian cari di internet itu banyak untuk apa jaringan tuh. Ya bukan hanya Kali Linux ini. Nah kalau di jurnal ini, kalau kalian udah baca jurnal ini belum? Udah ada yang baca. Ini Belum saya, menggunakan Pak. sama ada beberapa tools ini. Kali Linux ada tools apa tadi saya juga baca. Ya, silakan dipelajari. Ini nanti saya berikan di classroom ya. Materi sama bahan buku referensi saya berikan di classroom. Nanti saya kirim uh, invite classroomnya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. Ini kalian udah pada libur? Udah pada di rumah? Atau masih ada masuk ke kampus? Rata-rata online sih, Pak, yang ini. Online ya? Rata-rata, Sama, Pak. sama Bu, apa ini? Online. Bu Niken kok lupa saya namanya. Online atau masuk? Ada kan kelas sama ibu itu yang lain? Nah, Nggak ada kurang kabar sih, Pak. gak ada kabar mereka, Pak. Sistem keamanan aja sih Pak kalau Budi kan. Gimana? Kalau sama Buniken sistem keamanan aja Pak. Kalau yang semester 3 mungkin. Semester 4. Oh, pengolah citra nggak ngambil kalian ya? Pengolah pola. Enggak, Pak. Nggak ya? Kirain ada karena beliau masuk itu juga. Oke, terima kasih untuk pertemuan singkat minggu ini ya. Mohon maaf karena keterbatasan akses Zoom yang hanya menyediakan 40 menit ya. Kita tutup perkuliahan pada siang hari ini atau pagi hari ini. Selamat Hari Raya, mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Jangan Pak. keluar dulu, saya mau ngambil foto. Ntar, satu, dua, tiga. Oke, thank you. Boleh istirahat. Terima kasih, Pak.